warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali di pembelajaran PPKN di kelas 8 untuk materi ketiga. Ya, masih di bab pertama ya, dengan sub materi menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, baiklah, untuk pembelajaran jarak jauh hari ini kalian simak video selanjutnya. Adapun indikator pembelajaran pada materi kali ini ada 4. Yang pertama, sikap spiritual adalah menyadari kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sikap sosial berperilaku peduli sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Pengetahuan menguraikan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Keterampilan melakukan gagasan nilai teladan tokoh pendiri negara dan dalam kedudukan dan fungsinya pada perumusan Pancasila. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kalian bisa capai adalah 1. Dapat menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 2. Dapat menjelaskan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, dapat menjelaskan hubungan sila-sila dalam Pancasila. Yang keempat, dapat menyebutkan butir-butir pengamalan Pancasila dalam setiap sila. Yang kelima, dapat menentukan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam mencegah penularan COVID-19. Yang terakhir, dapat menentukan upaya-upaya untuk mempertahankan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Yang nilai Pancasila merupakan sumber nilai, artinya dalam setiap sila terkandung nilai-nilai luhur yang dihayati dan diamalkan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah atau value berarti kualitas dari suatu barang atau hal yang dapat memberi manfaat atau kegunaan, kebaikan dan kesenangan. Ya, seperti perhiasan. Nah, perhiasan bernilai, membawa keindahan serta menghasilkan uang bila dijual. Kemudian kebiasaan menjaga kebersihan bernilai, membuat seseorang sehat dan terhindar dari penularan COVID-19. Nilai sila pertama mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, isinya dan beserta isinya. Oleh karenanya manusia Indonesia meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dengan ketaatan, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nilai yang terkandung di dalamnya antara lain ketuhanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan menjalankan ibadah dan toleransi. Nilai sila kedua adalah mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia yang mengaku kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Nilai yang terkandung di dalamnya antara lain kemanusiaan, kesamaan derajat, dan pengakuan kesetaraan hak dan kewajiban. Nilai sila ketiga merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Nilai yang terkandung di dalamnya antara lain persatuan dan kesatuan, rela berkorban untuk bangsa dan negara, cinta tanah air, dan kebangsaan. Nilai sila keempat merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Nilai yang terkandung di dalamnya antara lain kerakyatan, musyawarah, mufakat, demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban. Nilai sila kelima merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nilai yang terkandung di dalamnya antara lain keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, dan
gotong royong. Makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Artinya sila-sila di dalamnya merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Oleh karenanya semua sila Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa sila-sila Pancasila memiliki hubungan secara hierarkis piramidal. Artinya, sila-silanya memiliki jenjang atau tingkatan. Sila yang berada di atasnya menjiwai sila-sila di bawahnya. Sebaliknya, sila-sila di bawahnya dijiwai sila-sila di atasnya. Kita lihat piramidnya adalah sila yang pertama menjadi dasar untuk sila-sila yang ada di atasnya sampai sila ke-5. Bisa kita lihat piramidnya ya. Sila ke-5 dijiwai sila ke-1, 2, 3, dan 4. Sila ke-4 dijiwai sila ke-1, 2, 3 dan menjiwai sila ke-5. Sila ke-3 dijiwai sila ke-1 dan 2 dan menjiwai sila ke-4 dan 5. Sila kedua dijiwai sila ke-1 dan menjiwai sila ke-3, 4, dan 5. Sila pertama menjiwai sila ke-2, 3, 4, dan 5. Kemudian selanjutnya upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Berikut adalah butir-butir pengamalan Pancasila dalam setiap silanya. Selanjutnya, sekarang ini kita dalam masa pandemi COVID ya. Ada beberapa perilaku sesuai Pancasila dalam mencegah penularan COVID-19. Ini kita akan bahas ya. Penyebaran virus corona COVID-19 berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat berbagai bidang. Nilai-nilai Pancasila sebagai patokan bangsa Indonesia harus digunakan untuk memahami dan menyelesaikan tantangan bersama di atas. Semua pihak seyogyanya bekerja bersama agar pandemi tersebut segera berakhir. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai zat yang menentukan segala kejadian di sekitar. Hal ini dapat diwujudkan dengan memohon ampunan serta meminta agar COVID-19 segera disirnakan. Ini adalah sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, memberikan keprihatinan kepada pasien dan keluarganya dengan cara tidak mengucilkannya dan memberikan semangat untuk sembuh. Perhatian juga diberikan kepada petugas medis dan relawan lainnya. Bentuknya adalah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ini adalah nilai kemanusiaan ya, sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, hal yang tidak kalah penting adalah harus ada persatuan antara pemerintah dan masyarakat untuk melawan COVID-19. Masyarakat dapat berperan sesuai dengan peran dan profesinya. Misalnya pelajar membantu pemerintah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta menyebarkannya kepada masyarakat. Kemudian ini adalah yang terakhir adalah upaya mempertahankan Pancasila ya. Pada masa itu Pancasila akan diganti dengan berbagai macam paham, diantaranya dalam pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 ini dasar negara kita akan digantikan pahamnya menjadi paham komunis. Untuk itu ada berbagai upaya untuk mempertahankan Pancasila.
1. Pemerintah bersama masyarakat melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara murni dan konsekuen. 2. Menolak paham ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. 3. Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda terutama melalui lingkungan pendidikan. Kemudian yang keempat, produk hukum harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demikianlah pembahasan kita untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.